Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Permana Dewi langsung dari Badung, Bali. Selamat petang, Permana. Apa saja yang dihasilkan dari KTT G20? Di bagian mana yang pembahasannya paling alot, Permana? Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, beberapa menit yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menggelar pertemuan dengan para awak media. Pertemuan ini Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pertemuannya dengan awak media, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sudah dikeluarkan terkait dengan Leaders Declaration Bali, yakni terdapat 52 paragraf. Jadi di paragraf ini sangat banyak sekali dan yang paling alot atau paling lama dibahas yaitu adalah berkaitan dengan perang antara Rusia dan juga Ukraina, saudara. Jadi diskusi ini berlangsung alot, pemimpin G20 benar-benar mengutuk ya aksi perang yang berlangsung di Rusia dan Ukraina ini. Namun setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya para pemimpin presidensi G20 menyepakati hal tersebut, yakni apa yang disepakati yaitu adalah mengutuk keras perang yang berlangsung di Rusia dan juga Ukraina karena telah melanggar batas dan integritas wilayah. Selain itu juga perang ini sangat-sangat berdampak bagi perekonomian yang saat ini masih rapuh akibat pandemi COVID-19. Krisis pangan, krisis finansial hingga krisis energi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkaitan dengan perang yang berlangsung di Rusia dan Ukraina yang memakan waktu lama. Berikut kami hadirkan untuk Anda press conference dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Selain Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait dengan pembahasan yang paling alot dibahas hingga akhirnya para pemimpin negara tersebut menyetujui serta menyepakati berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina tersebut, saudara, juga disampaikan oleh Presiden Jokowi, yakni adalah G20 yang menyepakati terkait dengan perekonomian. Di antaranya menghasilkan pembentukan Pandemic Fund, kemudian pembentukan operasionalisasi resiliensi dan sustainability trust melalui IMF, kemudian energi transisi mekanisme dari Indonesia dengan komitmen 20 miliar US dollar, serta yang terakhir adalah komitmen bersama untuk menjaga daratan serta lautan dan komitmen deklarasi tanah secara sukarela. Selain ini tentunya masih banyak lagi hasil konkret lainnya yang dihasilkan dari KTT G20 ini. Namun pemerintah Indonesia lebih memilih untuk fokus pada 3 isu strategis global tersebut, yakni terkait dengan perekonomian, kesehatan global, dan transisi energi. Rahmat. Baik, terima kasih Permana Dewi untuk laporan Anda langsung dari arena KTT G20 Bali.